Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kultum hari ini saya akan menyampaikan materi tentang hidup sukses berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sukses dalam arti harfiah berarti berhasil mencapai suatu tujuan. Dalam pandangan budaya modern atau budaya barat, salah satu ukuran kesuksesan seseorang ialah terlihat dengan adanya kekayaan yang berlimpah dengan kehidupan yang serba mewah. Lalu bagaimanakah ukuran kesuksesan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul? Ada 4 hal yang menjadi ukuran kesuksesan seseorang dalam menjalani hidup ini. Yang pertama adalah kesuksesan secara material. Tidak bisa menafikan bahwa secara material ini juga memegang peranan penting dalam Islam. Hanya saja dalam pandangan Islam ada perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan pandangan barat modern. Dalam pandangan Islam, harta dan kekayaan adalah amanah yang diberikan kepada Allah, dan padanya akan ada hisab terhadap harta yang diamanahkan tersebut. Ada 2 hal yang akan dipertanyakan kelak di kemudian hari terhadap harta dan kekayaan tersebut. Yang pertama adalah bagaimanakah harta itu diperoleh? Apakah harta itu diperoleh dengan cara yang tidak baik? Apakah dengan cara yang haram, yang batil, cara yang menzalimi orang lain, cara yang syubhat? Itu yang akan dihisab di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah bagaimana harta itu digunakan. Itu pun akan menjadi salah satu yang akan dipertanyakan di kemudian hari. Setidaknya bahwa dalam ajaran Islam, harta itu akan seharusnya digunakan sebaik-baiknya, digunakan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana harta itu digunakan. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah menggariskan bahwa harta itu harus digunakan sebaik-baiknya, setidaknya untuk berbuat kebajikan kepada manusia dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Karena sejatinya manusia diciptakan ke dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ukuran yang kedua adalah yang disebut dengan personal importance, kemajuan personal. Sejatinya adalah hidup itu adalah dinamis. Insan yang berhasil, insan yang sukses adalah insan yang selalu mengalami perubahan. Dalam Al-Quran surat An-Nahl 78, Allah berfirman yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia diberikan kemampuan untuk selalu berubah, untuk selalu memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Sebagaimana Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan. Begitupun kita sebagai umatnya harus selalu berubah untuk menjadi mengikuti Rasulullah, untuk selalu memperbaiki anak kita. Kemudian yang ketiga, sebagai ukuran keberhasilan seorang muslim adalah spiritual improvement, perbaikan, kemajuan spiritual. Seorang muslim yang baik
yang berhasil adalah yang selalu meningkat tingkat ibadahnya. Akidahnya semakin baik, ibadahnya semakin baik, semakin hari semakin meningkat. Kemudian yang ukuran yang keempat adalah social empowerment, artinya adalah kemajuan sosial. Seorang insan yang berhasil, orang yang berhasil adalah orang yang bisa memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan. Setidaknya dia menjadi teladan bagi keluarganya, bagi lingkungan tinggalnya, menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya, dan juga mungkin menjadi teladan bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, bagaimana cara kita meraih kesuksesan? Ada 7 hal yang bisa kita lakukan untuk meraih kesuksesan dalam hidup ini. Yang pertama adalah dengan meningkatkan ketakwaan. Dengan cara lebih banyak meningkatkan amalan-amalan soleh, mengerjakan pekerjaan yang amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua, bertaubat. Kita sadari bahwa setiap orang pernah mengalami kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang pernah mengalami kesalahan tersebut adalah orang yang bertaubat. Kemudian yang ketiga, bertawakal. Setelah kita bekerja, berusaha, kemudian berdoa, kita lanjutkan dengan bertawakal, berserah diri kepada Allah atas segala usaha yang sudah kita lakukan. Yang keempat, bersyukur. Sebagaimana Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la isyaqatum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian yang kelima adalah kita harus memperbanyak silaturahmi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dengan bersilaturahmi kita bisa menambahkan rezeki, dan juga insya Allah akan menambahkan keberkahan dan menambahkan panjang umur. Yang keenam, memperbanyak infak, sedekah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa serta Maha Mengetahui. Dan yang terakhir adalah berhijrah. Berhijrah dalam artian kita berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Dalam hal ini kita berhijrah untuk menjadi lebih baik dengan cara meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, kemudian kita perbaiki dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi penyemangat kita untuk meraih hidup yang berhasil berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.